Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa dukhrina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa ahli baiti wa dhurriyyati wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dari para santri yang kami banggakan, sebelum kita mulai taklim, mari terlebih dahulu membacakan Ummul Quran yang pertama untuk almarhum Kiai Haji Ahmad Dasuki Adnan, Fatihah yang kedua untuk pengarang kitab Tanqihul Qaul, yang ketiga kita doakan untuk orang-orang tua kita sekaligus guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan sehat walafiat, yang telah kembali kepada Allah, Allah terima di sisinya. Dengan niat tadi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi. Al-babul awwalu, adapun bab yang pertama, fi fadilatil ilmi, menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Fi fadilatil ilmi, menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Alas wal ulama'i, dan keutamaan ulama. Wal ulama'i, dan keutamaan ulama. Qala, bersabda siapa an-nabiyyu, nabi. Qala, bersabda siapa an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam. Libni Mas'udin, kepada Ibnu Mas'ud. Radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allahu, Allah, anhu, kepada Ibnu Mas'ud. Qala, bersabda siapa an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam. Libni Mas'udin, kepada Ibnu Mas'ud. Radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allahu, Allah, anhu, kepada Ibnu Mas'ud. Yabna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud. Yabna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. La tamassu qalaman wa la taktub harfan, khairul laka min itki alfi raqabatin. Wa nadruka ila wajhil alimi, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Wassalamuka alal alimi
khairun laka min ibadati alfi sanatin. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka dudukmu saatan 1 jam. Julusuka dudukmu saatan 1 jam. Di majlisil ilmi, di majlis ilmu. Di majlisil ilmi, di majlis ilmu. La tamassu qalaman, la tamassu qalaman, tidak membawa pulpen. Wala taktub harfan, dan tidak mencatat harfan 1 huruf pun. Wala taktub, dan tidak mencatat harfan 1 huruf pun. Khairun, lebih bagus, laka bagi kamu. Khairun, lebih bagus, laka bagi kamu, min itki alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Min itki alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Halas. Wa nadruka ila wajhil alimi, wa nadruka, dan pandanganmu, ila wajhil alimi, kepada wajahnya orang alim. Khairun, lebih bagus, laka bagi kamu, min alfi farasin, min alfi farasin, daripada 1000 kuda. Tasaddaqta, yang telah kamu sodakohkan. Tasaddaqta, yang telah kamu sodakohkan. Tasaddaqta, yang telah kamu sodakohkan, biha 10.000 kuda tadi, fi sabilillahi, di dalam perang di jalan Allah. Wassalamuka alal alimi, dan ucapan salamu. Wassalamuka, dan ucapan salamu. Wassalamuka, dan ucapan salamu. Alas? Coba ikuti dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin, yabna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wala taktub harfan, khairun laka min itki alfi raqabatin, wa nadruka ila wajhil alimi, khairul laka min alfi farasin, tasaddaqta biha isabilillah. Wassalamuka alal alimi, khairun laka min ibadati alfi sanatin. Wassalamuka, dan ucapan salamu, alal alimi, kepada orang alim, khairun, lebih bagus, laka bagimu, min ibadati alfi sanatin, daripada ibadah 1000 tahun.
Alas? Ini menggambarkan bahwa betapa sangat pentingnya akan sebuah ilmu yang sering kalian dengar adalah man aradad dunya fa alaihi bil. Siapapun di antara kalian yang ingin menguasai dunia, yang ingin bisa menaklukkan dunia, maka harus dengan ilmu. Dalam bahasa Al-Quran yang Allah tegaskan dalam surat Ar-Rahman tuh, fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Kita ini diperintahkan sama Allah, silakan kamu jelajahi dunia tuh, mau naik gunung kayak mau naik angkasa, tapi ingat tidak akan bisa kalian bisa meraih itu tanpa dengan kemampuan ilmu pengetahuan. Siapa tahu nanti kamu adalah bagian dari astronot yang bisa tinggal di luar angkasa sana. Orang-orang Eropa mau bikin hotel di angkasa, bikin hotel dekat matahari sono. Kalian nanti bisa bikin hotel di bawah laut biar ketemu sama kembaran ente tuh SpongeBob Patrick. Boleh. Kamu boleh nanti jadi insinyur yang bisa merancang bikin jalan di bawah laut. Bila perlu bikin kejutan, bikin heboh dunia, pondok pesantren di bawah laut. Wah, keren tuh. Nanti belajar di bawah sama ikan-ikan, termasuk sama kembaran ente, ikan hiu. Ibnu Mas'ud julusu kasa'atan bi majlisil ilmi. Nabi ngomong sama Ibnu Mas'ud, orang yang duduk di majelis ilmu itu 1 jam, walaupun kamu nggak nulis, nggak ngapa-ngapain, atau kata orang Jawa namanya jiping, jidok, yang penting ojo ciru. Jadi ngaji kuping, ngaji dodok, ngaji duduk, yang penting jangan ciru, ngaji karo turu, itu namanya bukan ngaji. Apalagi cituk, ngaji pakai ngantuk. Makanya doanya doa asal-asalan tapi mustajab, supaya ngajinya nggak ngantuk tuh. Ada doanya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tuksa. Ya Allah, biar ngantuk kudu dipaksa. Nah itu doanya ngaji biar nggak ngantuk, dipaksa. Kalau udah dipaksa masih ngantuk, namanya pakai doa lain. Allahumma citakana tonjokana. Nah itu kalau masih ngantuk jitak mau ditonjok aja. Jadi saking pentingnya ilmu, maka kemudian Nabi memberikan sinyal pahala yang sangat luar biasa. Enggak membawa pulpen, enggak ngapa-ngapain, cuma dengerin doang saja, itu lebih bagus daripada kamu memerdekakan budak 1000 budak, atau kamu bersedekah 1000 kuda yang untuk perjuangan perang di jalan Allah. Itu lebih bagus. Orang ngaji itu lebih bagus pahalanya kalau ditimbang sama tadi, ente sedekah 1000 kuda lalu kemudian sama ngaji 1 jam, ditimbang pahala kalau mau beratan orang ngaji. Karena kenapa? Karena orang ngaji itu jadi pinter, jadi bisa, dan orang yang ibadah apapun bentuknya, yang pakai ilmu itulah yang diterima. Seperti begini. Ini sini, sama Fadli sama ini sini berdua sini. Sini. Maju. Udah pakainya sendal itu aja, kulit. Hadap sono, samping saya situ. Hadap sono. Nah, coba kamu ruku. Nah, ruku yang benar, lurus, punggungnya lurus. Nah, orang yang ngerti rukunya secara tumak nina adalah orang yang sudah ngerti ilmunya. Kalau nggak belajar, maka dia tidak tumak nina. Punggungnya yang lurus, Matli, aja bengkok kayak kue, kepalanya angkat, patokannya kakinya di tangan, di lutut, kakinya di lutut, tuh udah standar. Jadi kalau orang panjang juga mesti udah standar. Kenapa? Karena orang panjang mesti kakinya juga panjang. Ada orang pendek kakinya panjang, nggak mungkin. Nanti rukunya malah begini. Makanya udah standarnya begitu. Udah produknya Allah udah begitu. Kalau ada kemudian itu Ustaz, ada yang kakinya pendek banget, tapi kan badannya juga pendek. Nggak mungkin kakinya pendek, badannya sampai setinggi tower, kan nggak mungkin. Udah standarnya begitu. Coba berdiri.
Nah, yang tadi ruku tadi, ibadah yang diterima itu adalah sholatnya yang ngerti rukunnya. Ruku tadi itu rukun, bukan bacaannya, gerakannya itu di rukun. Biqadri subhanallah, dengan ukuran kadar bacaan subhanallah itu sudah termasuk dalam kategori tumakninah. Nah, kalau sholatnya nggak pakai ilmu, dia nggak akan paham tumakninah. Itu yang kemudian disebut orang ibadah seperti tidak ibadah. Maka ngaji itu menjadi penting, menjadi wajib bagi kita. Maka hukumnya juga fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah enak nih, yang lain tidur aja, diwakilin aja 2 di sini. Masih Jaki di sini sama siapa berdua, udah yang lain udah nggak dosa. Tapi kalau fardu ain itu adalah setiap individu orang, kecuali monyet nggak masuk. Jadi kalau ada orang yang nggak mau belajar, ya bukan orang, karena orang itu punya kewajiban untuk belajar, mencari ilmu. Orang Jawa bilangnya ngelmu, angel, angger wis gelem angel pasti bakal ketemu. Artinya orang yang mau susah dulu, insya Allah ketemu enaknya. Atau yang sering disampaikan Pak Kiai itu, malam yaduk dula ta'allumi sa'atan tajarradul jahli tula ayati. Orang yang tidak pernah merasakan pahit getirnya nyari ilmu, susah payahnya nyari ilmu, maka dia akan menjadi manusia yang bodoh sepanjang zaman. Orang bodoh tuh nggak enak. Jangankan di dunia, jangankan di akhirat, di dunia saja udah nggak enak. Saya mau nanya sama kamu, orang yang mobilnya bagus tuh orang bodoh, orang pinter? Pinter apa dia? Pinter nyari duit. Kenapa dia pinter nyari duit? Karena punya ilmunya cara mencari duit. Kamu tahu orang yang rumahnya gede tuh orang bodoh, orang pinter? Pinter. Kenapa dia bisa bikin rumah gede? 1, duitnya ada. Yang kedua, otaknya jalan. Maka dengan kemampuan teknologi, kemajuan ilmu, maka orang itu punya rumah di model-model. Sehebat-hebatnya burung dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak ada model-model rumah burung yang macam-macam tuh nggak ada. Kalau sekarang kandangnya macam-macam tuh buatan manusia, bukan burung. Kalau asli buatan burung ya begitu-gitu aja dari zaman dulu. Ada nggak pernah kamu melihat sarang di pohon terus berbentuk tingkat 4, 5 ada lipnya? Nggak ada kan? Dengan kemajuan teknologi, kemampuan seseorang, maka kemudian bisa dilakukan. Burung bisa terbang nggak? Bisa. Manusia bisa terbang nggak? Bisa. Manusia nggak punya sayap tapi bisa terbang. Coba dengan kemampuan teknologi, dengan ilmunya, naik pesawat. Burung, sehebat-hebatnya burung, nggak ada burung dari Indonesia sampai ke Mekah itu. Bayangin harus berapa jam kalau burung sampai ke Mekah. Kecuali burungnya masukin kandang dibawa sama orangnya ke Mekah, atau kecuali burungnya DM tuh bisa sampai sana. Jadi nggak ada bisa sampai tuh, nggak ada. Manusia bisa nggak sampai ke Mekah? Bisa. Sampai ke Amerika bisa. Australia, belahan dunia itu semua bisa dengan kemampuan teknologi ilmu. Itu sebabnya ilmu itu menjadi penting. Maka karena saking pentingnya Rasulullah dorong tuh pada Ibnu Mas'ud, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena apa? Pahalanya juga sangat luar biasa. Yang terlebih adalah akan diterima semua amal ibadahnya kepada Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Wassalamuka 'alal alim. Kamu berjabat tangan dengan orang alim itu, ya, berjabat tangan dengan orang alim khairul laka min ibadati albisana. Salaman sama orang alim, karena salamannya sama orang alim mesti kamu didoain. Ada barokahnya. Alimnya adalah orang yang berilmu dan mengamalkan. Kalau orang banyak ilmu nggak mengamalkan, namanya bukan orang alim. Orang alim itu punya ilmu, punya keahlian, tetapi kemudian diamalkan dalam keseharian. Nah, kalau kamu salaman, pahalanya gede. Salaman ketemu itu ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqihun wa'idun mutawarri'un asaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin. Bukan jahidin ya, jahilin. Kalau nama jahidin bagus nggak? Bagus. Orang yang sungguh-sungguh jahidin. Asal jangan dikasih nama jahilin.
Jahilin itu adalah orang bodoh. Masa punya anak kasih namanya Ahmad Jahilin? Ahmadnya keren, Jahilin keren bahasa Arab, tapi lempengan artinya ndak pas, bodoh. Masa kasih anak Jahilin? Ntar yang kedua adiknya Kapirin, nanti adiknya lagi Setonin, udah gak bener. Kalau Jahidin bagus, mujahid orang yang semangat. Kalau Jahilin orang yang bodoh. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun, orang yang paham ilmu agama, satu orang yang paham ilmu agama, paham, tahu paham, mengerti benar, paham gitu. Faqihun wahidun, orang yang satu orang yang paham soal agama, mengerti agama, mutawarri'un, wirai, orang yang menjauhi segala macam maksiat, itu wirai namanya. Wara, orang yang menjauhi segala macam maksiat, nggak demen sama maksiat, itu namanya wara, wirai. Kamu juga bisa jadi orang mutawari kalau kamu itu sudah bisa menjauhi segala macam maksiat, maksiatnya nggak doyan, tuh insya Allah kamu orang yang hebat. Faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitan, lebih berat daripada setan, lebih berat daripada setan, artinya setan lebih berat menggoda model manusia kayak begitu tuh. Makanya kamu pernah dengar kan ceritanya setan gak jadi masuk masjid karena di masjid ada orang alim lagi tidur, 1000 orang lagi sholat, orang alim lagi tidur. Setan balik lagi ketemu sama temennya, kawan kenapa kau balik lagi? Sungkan aku gak jadi masuk masjid. Emang kenapa? Kan itu lagi sholat semua. Maka sholatnya orang bodoh mah gampang, dibohongin setan gampang. Tikus saja jatuh satu, bubar. Tapi kalau orang alim enggak. Jangankan tikus jatuh, gajah keseleo di depannya nggak akan lari. Kalau tikus jangan bilang DM war, masa giliran gajah bilangnya DM. Terus kalau ente apa berarti dong? Tengkorak jalan. Enggak war. Mau gendut mau kurus udah karunia Allah, syukuri aja, syukuri. Jangan disyukurin, disyukuri. Kalau syukurin beda konotasinya. Ya gendut juga pemberian Allah, ciptaan Allah, kurus juga ciptaan. Maka jangan pernah membedakan kurus, gendut dan kulit. Kulit itu nggak ada produknya ibu bapak. Kalau bisa pesen sama Allah, saya juga nggak mau punya anak hitam. Pesan sama Allah gitu malam lewat tulisan, ya Allah anak yang saya mau lahirkan lewat isi saya mesen ya Allah, 1 hidungnya mancung, yang kedua parasnya ganteng, yang ketiga kulitnya putih. Kalau bisa dipesan, pesen begitu semua. Maka emak bapaknya modelnya kayak apa, anaknya keluar kayak apa, itu udah rahasianya Allah. Kalau dipesan mah nggak ada orang hitam, nggak ada kulit kayak saya, nggak ada kalau bisa dipesan. Saya yakin mak saya juga mintanya yang bener kulitnya, tapi emang dikasihnya begini, berarti itu yang terbaik. Wakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu begitu setan masuk balik lagi ngobrol sama temennya. Kenapa kamu balik? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Ada orang yang lagi tidur. Lu kenapa takut sama orang yang lagi tidur? Yang tidur itu adalah orang yang ahli ilmu. Sedangkan yang 1000 lagi sholat itu adalah bukan orang ahli ilmu. Jadi sholatnya sholat gampang dimainin. Kayak kamu tuh temennya lewat aja nengok. Itu, ya kan? Apalagi temennya ngeledekin, diledekin balik, hui, kamunya melotot tuh, gitu kan? Jadi sholatnya kita masih suka begitu. Makanya banyak sholat taraweh itu, jangankan yang udah masih kecil, yang tua aja pada begitu. Itu di bawah sholat taraweh tuh, anak-anak yang nggak ngerti ilmu agama, yang gelepak siapa, dia gelepak siapa. Akhirnya apa? Sebaris gelepak-gelepakan semua. Udah nggak ada yang bener tuh. Ada orang taraweh Allahu Akbar takbiratul ihram, nggak ruku nggak sujud, kirinya assalamualaikum ikut assalamualaikum. Dari mana dia sah?
Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena nggak ngaji. Kalau ngaji ya tidak begitu tak. Itu karena nggak ngaji bahwa sholat itu bagian dari ibadah yang sangat luar biasa. Karena itu adalah obrolan kita dengan Allah. Maka begitu sudah Allahu Akbar disebut takbiratul ihram. Nggak boleh ngomong, nggak boleh makan, nggak boleh bercanda. Semuanya konsentrasi. Bahasanya pun di seluruh dunia sama. Begitu Allahu Akbar, Fatihah. Ada bacaan-bacaan yang dibaca sampai ini wajah tu wajhiya ila akhirih, lalu kemudian Fatihah. Sama di Kalimantan juga begitu. Nggak ada orang imam dibalik-balik, itu tidak mungkin. Ada kalau jadi imamnya di Kalimantan Allahu Akbar. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada begitu? Itu enggak sah. Karena apa? Fatihah itu menjadi rukun. Enggak bisa enggak baca Fatihah. Wajib hukumnya dan harus benar bacaannya. Kalau ndak bisa ngikut, coba kamu berpikir santri, kamu bisa nyupir nggak? Bisa nyupir nggak? Bisa nyupir nggak? Apa orang yang nggak bisa nyupir nggak boleh naik mobil? Boleh, yang nggak bisa nyupir pun boleh naik mobil. Yang penting ikut tata tertib yang punya mobil. Kalau kemudian kamu nggak bisa nyupir, boleh ikut, silakan, tapi ikut aturan. Jangan sampai lagi mobil kecepatan 100 km per jam kamu turun, main buka aja pintunya, maka kemudian kamu pasti akan mati. Itu namanya orang nggak punya ilmu diajarin ngeyel. Kalau nggak bisa itu ya diajarin yang nurut. Kalau ustadznya bilang A yo A, bilang B yo B. Jangan ustadznya bilang A Z. Jelas-jelas nggak bisa jadi pilot. Jangan kan jadi pilot, orang nyupir bajai aja nggak bisa, mau jadi pilot. Pilot itu butuh keahlian loh. Jangan kamu berkata begini, kan tinggal mencet-mencet doang. Justru salah mencet yang bahaya. Kenapa perempuan sekarang pada gugurin anaknya? Salah pencet. Belum waktunya dipencet, dia pencet. Makanya belum waktunya beranak, dia beranak. Maka digugurin, bayinya dimatiin, dibuang, disolokan. Gak jelas orang begitu. Kenapa? Nggak ngerti ilmunya. Padahal kalau mau begitu boleh, tapi harus ada ilmunya. Ada ijab, qabul, ada saksinya, nikah, baru kemudian sah. Itu namanya jangan kayak lagu itu tuh. Lagu ada yang nggak bener tuh. Yuk, neng ayu neng, ayu main. Ah, babalu. Emang ada jot-jotan. Sakit. Main pacar-pacaran daripada pacar beneran, pikiran pusing tidak karuan. Itu lagunya ada kamprak-kamprak mana-mana, konotasinya nggak bagus. Tuh Jaki tadi bilang udah nyaut-nyautan. Jadi semuanya ada ilmunya. Kamu tahu pisau? Tahu pisau? Itu megang pisau nggak sembarangan loh. Kenapa anak kecil sama orang tuanya nggak boleh megang pisau? Karena anak kecil nggak punya ilmunya. Kalau ibu kamu udah punya ilmu motong bawang, dia ngerti yang dipotong bawang. Pisaunya bukan untuk motong jari, tapi kalau anak kecil belum tentu dia bisa motong suruh ngupas mangga bisa jadi jarinya yang ngupas. Maka begitu setan balik lagi, kenapa balik lagi? Karena takut di situ ada orang alim yang lagi tidur. Kenapa demikian? Karena orang alim tidur masih ingat Allah, sedangkan orang bodoh sholat ingat tidur. Kalau orang alim tidurnya ingat sholat, kalau orang bodoh sholatnya ingat tidur. Beda. Apa tidur itu mati? Apa mati? Hatinya mati. Orang bodoh sholat jarang ingat Allah. Allahu Akbar. Dihusuk-husuin juga susah. Suruh lihat ke depan baca baju orang, lihat ke bawah baca sajadah. Apalagi yang di depannya ada tulisannya, gambar tengkorak. Mohon maaf, malah sekarang ada kaos yang gambarnya, mohon maaf, ada gambar kaos yang sebagian tubuhnya diperlihatkan di bawahnya itu. Kayak orang buang hajat begitu, nongol dikit, dipakai buat sholat.
Waduh, yang di belakang udah nggak jelas, makanya disunahkan putih atau polos, jadi nggak ganggu. Karena mata kamu kalau dibawa sholat belum bisa ikut sholat usu, baca gitu. Makanya jangan ada yang tulisannya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawariun asadu ala syaitan. Orang ahli fikih yang ngerti paham agama itu bagi setan lebih berat menggodanya daripada orang yang tidak ngerti agama. Mutawari, orang yang menjauhi maksiat, wara, udah paham akan ilmu agama, nggak demen maksiat. Ini yang lebih berat menggodanya bagi setan daripada orang 1000 beribadah. Faqihun wa'idun mutawarri'un nasadu ala syaitani min albi abidin mujtahidin jahilin. Orang yang paham ilmu agama, satu orang mutawarri'un yang menjauhi maksiat, asadu ala syaitani, lebih berat menggodanya bagi setan min alfi abidin, daripada 1000 abid. Daripada 1000 abid, orang yang ahli ibadah, mujtahidin lagi sungguh-sungguh. Setan lebih berat menggodanya satu orang daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi dia bodoh. Orang bodoh ibadahnya sungguh-sungguh, biar kata 1000 setan godanya enteng, ketimbang orang yang faqihun wa'idun mutawari, orang yang ngerti agama, dia menjauhkan maksiat, walaupun satu bagi setan berat menggodanya, ketimbang orang yang ahli ibadah 1000 orang sungguh-sungguh tapi bodoh, nggak ngerti ilmunya. Sholat ngadepnya ngalor, ada orang sholat ngadepnya ke timur, nggak jelas namanya. Abidin mujtahidin jahilin, lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah, mujtahidin sungguh-sungguh dalam ibadah tapi jahilin bodoh, nggak ngerti ngelmunya, nggak ngerti ilmunya. Dia puasa nggak ngerti ilmu puasa, dia zakat nggak ngerti ilmu zakat. Jangankan bicara soal agama, bicara soal duniawi saja kalau nggak ngerti ilmunya bahaya. Kamu sok pinter buka bengkel motor, ditulis jangan ragu-ragu bengkel canggih, ditulis pelangnya tuh bengkel canggih cepat gitu. Ternyata yang mekaniknya cuma bisa bongkar, dipretelin semua bongkar, giliran masang pusing kayak kambing mau dipotong. Kira-kira dikasih duit gak sama yang punya motor? Oh, boro-boro duit dimaki-maki kau, balikin motor aku. Ternyata dia salah masangnya, masang gear di lampu, masang lampu di knalpot. Itu namanya orang bodoh. Soal agama, apalagi soal agama, soal dunia saja bahaya. Nyambung listrik nggak ngerti ilmunya, jangan nyambung. Saklarnya nggak diturunin, NCP-nya nggak diturunin, main sambung aja, disambung plus minus. Akhirnya apa? Bukan kabelnya yang gosong, badan lo yang gosong. Kenapa? Karena dia nggak ngerti ilmu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukang jahit, awas hati-hati, beda satu huruf jauh kemana-mana. Ada tukang jahit, ada tukang jahat, beda jauh. Bedanya cuma satu huruf, jahat, jahit. Tukang jahit itu kalau nggak pernah punya ilmunya, jangan pernah jadi tukang jahit, jangan jadi tailor. Kalau mau jadi tailor yang profesional, diukur, ada ilmunya, badannya ukurannya berapa. Jangan disamain, pokoknya sesuka saya, sama aja ukurannya. Ukurannya yang diukur pakai ukuran si Padli, yang pakai DM ya nggak mungkin, nggak mungkin. Apalagi yang pakai Aji itu kan, oh, itu ukurannya bukan triple XL, 10 XL. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu soal dunia, apalagi soal agama, nggak punya ilmu bahaya. Faqihun wa'idun mutawari'un nasadu ala syaitani min albi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib.
Ayo, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, keutamaan orang alim, alal abidi, alal abidi, daripada abad, kafadlil qamari, seperti kelebihannya rembulan, Lailatul Badri, malam 14. Lailatul Badri malam 14. Rembulan itu kalau pada malam 14 atau sering disebut dengan bulan purnama. Kalau kamu ke sawah, ke desa-desa sana, itu amat sangat bermanfaat dan indah banget itu rembulan. Tapi kalau di kota metropolitan karena banyaknya lampu, sulit mata kalian melihat indahnya rembulan tanggal 14. Kalau tanggal 14 tuh enak, padang, terang. Beda sama tanggal 30. Kalau tanggal 30 tuh udah gelap gulita. Makanya kalau ada cowok muji cewek, wajahmu bagaikan rembulan tanggal 30. Kalau perempuan itu senang, perempuan bodoh. Aku bangga dengan wajahmu bagaikan rembulan di tanggal 30. Gelap, keling, hitam, jelek. Kalau dia nggak ngerti, dia senyum. Alhamdulillah, wajahku bagaikan rembulan. Cuma tanggal 30, Pak. Kalau tanggal 30 itu gelap. Kalau gelap berarti nggak ada cahaya. Berarti black on the black. Hitam di atas hitam. Aswad alal aswad. Hitam di atas hitam. Tapi kalau kamu dipuji, wajahmu bagaikan bulan purnama, boleh tersenyum, berarti kamu dipuji sama cowok, wajah kamu cantik, menarik, menawan. Bahenol, demblon, wa ghairu dzalik. Kalau kemudian malam bulan purnama tanggal 30, berarti sudah gelap gulita. Nah, orang alim sama orang biasa itu bagaikan rembulan sama kawakib. Kawakib itu bintang-bintang. Ada nggak bintang yang bisa mengalahkan cahayanya rembulan? Kamu pernah lihat di atas itu, di langit, banyakan bulan atau banyakan bintang? Bintang. Pernah ngitung jumlah bintang? Ribuan. Nggak kehitung, saking banyaknya bintang tuh nggak kehitung. Tapi segitu banyaknya bintang tidak bisa mengalahkan cahayanya rembulan, walaupun rembulan cuma satu. Kenapa? Ini perbedaan orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu. Orang punya ilmu tuh taruh di mana juga kelihatan. Kenapa? Ada sinarnya. Maka orang alim taruh di mana saja mesti dia bisa menyinari lingkungan. Maka santri itu, sun kalau diterjemahkan pakai bahasa Inggris, matahari. Tri, telu. Telu. Tri itu bahasa Arabnya at-telu. Telu. Tri itu 3. 1, bisa memberikan cahaya kepada masyarakat. Jadi kamu pulang harus menjadi sinar di masyarakat. Masyarakat yang gelap gulita akan ilmu pengetahuan agama, you datang ke sana, kamu bikinlah majelis, bikin majelis-majelis ilmu, lalu kemudian menyampaikan kepada masyarakat sekitar yang tadinya jahilin menjadi jahidin. Jahidin, tahu jahidin? Wakil kepala sekolah MTS atau sering disebut dengan Pak DJ. Kamu hafal singkatannya. Alal abidi kabadlil qamari lailatul badri, seperti malam bulan purnama. Orang alim tuh ala sairil kawakib, atas semua bintang-bintang. Jadi kalaupun dibandingkan, jangankan dengan 1 bintang, 1000 bintang, 1 juta bintang, tidak akan bisa mengalahkan cahayanya rembulan. Walaupun bintang jumlahnya banyak, tapi tidak akan sanggup mengalahkan rembulan. Karena rembulan bisa menyinari semuanya, tapi bintang tidak bisa. Kira-kira begitu. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Pulang ke rumah inti pinter, yang suruh mimpin acara tuh orang pinter apa orang bodoh? Pinter, makanya berlomba-lomba jadi orang pintar. Cuma mau jadi orang pintar harus susah dulu baru jadi pintar. Maka dalam bahasa yang sering kalian dengar, berakit-rakit, berenang-renang, boleh nggak dibalik? Berenang-renang dahulu, di tengah nyemplung, bisa nggak sampai pinggir? Nggak bisa, mati. Itu namanya tindakan bodoh. Makanya kamu sekarang diterpa, diisi, tapi tolong jangan dibocorin. Nih kalian sekarang lagi masukin ilmu nih, kamu udah bawa embernya tuh, ember tuh udah bawa embernya, udah bawa gayungnya, semua udah diisi sama ente, tapi tolong jangan dibocorin di bawahnya. Kalau dibocorin berarti nanti nggak ada isinya, ngaji hilang, atau bahasa Inggrisnya barlen, angger wis bubar pada kelalen. Ngajinya waktu kumpul ingat, begitu pulang hilang semua rame-rame. Makanya diikat tuh ilmu dengan apa? Jangan banyak melakukan maksiat. Syukur bisa meninggalkan segala bentuk maksiat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Bukalah dan bersabda siapa an-nabiyu nabi, manintaqala barang siapa yang pergi, manintaqala barang siapa yang pergi, liyata'allama untuk mencari ilmu, liyata'allama ilman untuk belajar ilmu, liyata'allama untuk belajar ilman akan ilmu. Barang siapa yang pergi kakinya melangkah, tangannya mengayunkan atau diayunkan tangannya, perginya kamana atuh, perginya liyata'allama ilman untuk belajar ilmu, liyata'allama ilman untuk belajar ilmu. Kalau ada orang perginya untuk mencari ilmu, kayak kalian tadi dari kamar belajar, pergi ke sini nyari ilmu, fasilitas apa yang Allah akan berikan? Ghufira, diampuni lahu bagi si iman. Jadi kalau kamu berangkat pergi nyari ilmu, lalu kemudian langkahnya kamu itu sudah merupakan ampunan dari Allah. Man intaqala barang siapa yang pergi liyata'allama ilman untuk mencari ilmu, ghufira diampuni lahu bagi orang tersebut qabla ayyaktuwa sebelum melangkahkan kaki. Luar biasa. Kalau kamu niat mau pergi nyari ilmu, belum melangkah saja sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Man intaqala liyata'allama ilman, liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyaktuwa. Hafal tuh, bismillahirrahmanirrahim. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyaktuwa. Man intaqala liyata'allama ilman, liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyaktuwa. 1, 2, 3. Dah, sekarang dibaca dari awal, masing-masing dibaca. Ayo. Semua mulutnya dibuka, jangan sarungnya dibuka. Mulutnya dibuka, baca masing-masing. Yang nggak bisa tanya temannya kamu yang dianggap bisa. 1, 2, 3, baca mulai. Masing-masing dibaca, mulutnya dibuka. Yang belum bisa tanya temannya yang bisa.
Libni Mas'udin Yabna Mas'ud Yabna Mas'udin Julusuka sa'atan Di majlisil ilmi La tamassu Qalaman Wala taktub Harfan Raqabatin Yabna Mas'udin Julusuka sa'atan Di majlisil ilmi La tamassu Qalaman Wala taktub Harfan Khairul laka Min idkhi Alfi Raqabatin Yabna Mas'udin Julusuka Sa'atan Di majlisil ilmi Raqabah Julusuka Sa'atan Di majlisil ilmi La tamassu Qalaman Wala taktub Harfan Khairul laka Min Khairul laka Min idkhi Alfi Raqabatin 1, 2, 3 taktub arfan khairul laka min ibki Indallahi di sisi Allah Qurama adalah orang yang mulia. Akrimu al ulama fa innahum indallahi qurama. Muliakanlah olehmu akan ulama fa innahum karena sesungguhnya mereka para alim ulama indallahi di sisi Allah qurama adalah orang yang mulia. Mukramuna lagi dimuliakan. Jadi para alim ulama itu mulia dan dimuliakan. Siapa yang memuliakan Allah? Kenapa dimuliakan Allah? Karena dia para alim ulama itu dekat dengan Allah. Kenapa dia bisa dekat? Karena dia punya ilmu dan cara bagaimana mendekat. Wa innahum indallahi qurama mukramuna wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alimi man barang siapa nadhara melihat siapa man ila wajhil alimi kepada wajahnya orang alim. Orang siapa yang melihat wajahnya orang alim, man nadhara ila wajhil alimi, barang siapa yang melihat terhadap wajahnya orang alim, nadratan satu kali penglihatan, papariha lagi merasa senang, papariha lagi merasa senang, biha satu biha akan pandangannya. Jadi merasa senang begitu melihat wajahnya orang alim, dia senang. Senangnya bukan berarti ingin memiliki, tetapi senang karena punya keahlian ilmu. Senang itu melihat senang, bukan nafsu ya, beda sama nafsu. Senang sama nafsu beda. Kalau nafsu itu konotasinya nggak bagus. Kalau senang itu adalah yang senang karena banyak ilmu yang dimiliki. Libni Mas'udin. Nah, kalau masih bingung kasih harokat. Libni Mas'udin radhiyallahu anhu. Yabna Mas'udin. Ayo, Yabna Mas'udin. Yulusuka sa'atan di majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktub harfan khairun laka min itki alfi raqabah wa nadruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi arasin tasaddaqta biha
Fisabilillah. Salamuka. Alimi. Khairun. Laka. Min ibadati. Hafiz sanati. Sekarang mulutnya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lib. Qala nabiyyu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya libni Mas'udin. Radhiyallahu anhu. Yabna Mas'udin. Perhatiin. Yabna Mas'udin. Dulu suka. Sa'atan. Di majlisil ilmi. La tamassu. Qalaman. Wala taktub. Harfan. Khairun. Laka. Khairun. Laka. Min hitki. Alfi. Rohbatin. Wa nadruka. Ila wajhil alimi. Khairun laka. Min alfi. Farasin. Tasaddaqta. Biha. Fisabilillah. Salamuka. Alimi. Khairun laka. Ibadati. Alfi sanatin. Yo, diulang-ulang semua. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man intaqala, barang siapa yang pergi liyata'allama ilman, untuk mencari ilmu, ghufira lahu, diampuni dosanya oleh Allah, qabla ayyakhtuwa, sebelum melangkahkan kakinya.